Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sukey Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas bagaimana menggunakan Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Sekarang kita buka ya aplikasinya. Nah, sekarang kita sudah masuk di tampilan awal Microsoft Word. Di sini banyak sekali template-template yang ada di Microsoft Word. Silakan teman-teman scroll dulu ke bawah. Banyak sekali template-templatenya yang bisa kita gunakan, jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat templatenya. Misalkan kita sekarang pilih ke template ini, brochure with heading. Di sini harus di-download, jadi pastikan komputer atau laptop harus terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian kita create. Nah, templatenya sudah terdownload. Di sini kalian bisa menggunakannya. Lalu kita kembali lagi ke tampilan awal. Lalu di bagian atas template ini ada beberapa menu seperti business, ada card, ada flyers, dan lain-lain. Jadi bisa dicoba satu persatu. Sebenarnya ini menu untuk mempermudah juga. Jadi misalkan kayak membutuhkan kartu, card, kemudian bisnis, atau kita bisa melakukan pencarian online. Kita ketik di pencariannya. Sekarang kita coba cari inventory. Nah, sekarang inventory sudah tampil dan setiap template memiliki perbedaan dari modelnya. Misalkan kita pilih yang inventory yang pertama. Nah, ini adalah template dari inventory. Selanjutnya kita ke new, lalu kita pilih ke blank document. Di bagian pojok kiri atas ada namanya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini untuk mempermudah kita atau mempermudah para pengguna untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, ini adalah fitur default atau yang sudah ditampilkan di tampilan awal Quick Access Toolbar. Nah, kemudian kita ingin menambahkan fiturnya, kita ke custom, lalu di sini kita bisa pilih kita juga bisa menambahkan lebih dari 2 ya.
intinya sebanyak-banyaknya. Nah, untuk menghilangkannya kita klik lagi aja seperti di email, kemudian di undo, lalu di open. Nah, untuk yang lebih lengkap lagi kita bisa pilih ke more comment. Nah, di sini sangat komplit ya fitur-fiturnya, jadi silakan dipilih. Kita coba pilih format painter, lalu klik add. Selanjutnya kita ke new file. Nah, setelah kita tadi memilih di bagian sebelah kiri, nantinya para fitur itu akan berpindah ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang sudah tampil di tampilan awal Quick Access Toolbar. Untuk menghilangkannya caranya sama seperti yang pertama ya. Yang pertama ini bisa kelihatan langsung, dan sedangkan kita menggunakan more comment, jadi harus masuk ke more comment-nya. Nah, di bagian sebelah kanan kita klik, kemudian remove, lalu ke quick print kita remove. Nah, kurang lebihnya caranya seperti itu. Lalu kita klik OK. Dan di sini sudah tidak tampil lagi di tampilan awal Quick Access Toolbar. Selanjutnya ada dokumen 3. Nah, ini adalah dokumen yang sedang aktif atau digunakan. Lalu di sini ada ribbon. Nah, fungsinya untuk menghilangkan menu, lalu menghilangkan grup-grup. Kita klik ke hide ribbon. Nah, sekarang menu-menunya sudah tidak tampil lagi di tampilan biasanya. Untuk mengembalikannya lagi, kita ke display option, kemudian kita pilih yang nomor ketiga. Nah, selanjutnya ada beberapa menu. Di sini ada menu file, kemudian ada menu home, ada insert, ada design, dan lain-lain. Lalu ada sign yang sudah registrasi, kemudian ada share. Lalu kemudian kita ke menu file. Di bagian menu file ini ada submenu, yaitu ada info, ada new, ada open, ada save as, ada print. Kita klik ke menu info. Nah, di bagian menu info ini para pengguna biasanya memfungsikan untuk membuat paspor pada dokumen. Nah, kita klik ke protect dokumen, lalu kita pilih encrypt with passport. Nah, di sini kita bisa membuat paspornya, lalu klik OK. Di bawahnya ada inspect dokumen, lalu ada manage dokumen. Oke, kita lanjut ke new. Nah, new ini tampilannya seperti pada saat kita masuk ke Microsoft Word ya. Template-templatenya
sangat banyak. Di sini ada pencarian, ada kelompok-kelompoknya seperti bisnis, card player. Lalu kita ke bagian menu open. Nah, di bagian menu open di sini ada recent, OneDrive, ada dispatch. Nah, recent ini dokumen yang sudah tersimpan ke komputer atau laptop kita bisa dibuka. Di sini banyak sekali, tinggal kita pilih lalu akan tampil di dokumen awal. Nah, selanjutnya ada save. Nah, setelah dokumen kita kerjakan, kemudian kita ingin menyimpannya, kita bisa menggunakan save atau save as. Di bawahnya ada bagian print. Nah, ini khusus untuk settingan mencetak dokumen atau print. Nah, di bagian sini ada print all pack, ada print on sheet dan lain-lain. Kemudian ada share, ada export, ada close. Nah, yang menarik dari submenu ini, kita bisa menghilangkan dokumen yang sudah dibuat. Misalkan saya menuliskan coba tuliskan di sini coba tes, kemudian kita ke menu file lagi, kita pilih close. Nah, di sini ada keterangannya. Apabila ingin menyimpan, silakan klik save, dan jika ingin mengabaikan, kita pilih don't save. Nah, saya pilih don't save saja. Nah, itu akan hilang. Sepertinya Microsoft Word saya sedikit error, jadi lama sekali loadingnya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah membahas di menu file. Kita juga harus membuat dokumen blanknya. Kemudian di menu home di sini ada grup-grup seperti clipboard, ada font, ada paragraf, kemudian ada style. Nah, untuk mempraktekkan grup-grupnya saya membutuhkan teks ya. Nah, saya pindahkan ke dokumen. Nah, di sini saya akan mempraktekkan menggunakan paragraf dari lorem. Nah, selanjutnya di menu home, grup clipboard, ada paste, ada cut, ada copy. Nah, yang pertama di sini ada copy. Nah, caranya kita klik dulu.
Selanjutnya kita blok, lalu kita pilih ke copy. Dan di sini ada keterangannya bisa menggunakan Ctrl+C. Setelah kita copy, saya ingin menyalinnya di bawah paragraf. Nah, untuk menyalinnya kita bisa menggunakan paste. Selanjutnya di sini ada cut. Cut berfungsi untuk memindahkan teks atau kalimat. Jadi misalkan saya ingin memindahkan kalimat ini, kemudian kita cut. Kita simpan di sebelah ipsum. Nah, ini sudah dipindahkan di sebelah ipsum. Nah, kemudian di bagian curve font sini kita bisa menebalkan huruf, lalu memiringkan huruf, lalu ada underline. Nah, untuk menghilangkannya kita klik lagi aja. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan keyboard ya, seperti Ctrl+B. Kemudian untuk memiringkannya bisa menggunakan Ctrl+I. Lalu di underline bisa menggunakan Ctrl+U. Kemudian saya ingin merubah jenis font. Nah, kita ke lorem, kemudian blok semua, lalu kita pilih ke font atau bisa menggunakan Ctrl+Shift+F. Nah, lihat teman-teman, di sini kalian bisa pilih dengan kesukaan teman-teman. Saya contohkan pilih jenisnya yang ini aja, Berlin Sans FB. Nah, sekarang jenisnya sudah berbeda dibandingkan sebelumnya. Oke, lanjut ke sebelahnya, ini ada font size. Nah, font size untuk memperbesar atau memperkecil teksnya ya. Jadi ini kita sudah blok, kemudian kita ingin merubah ukuran teksnya menjadi ukuran 16. Nah, ini yang sebelahnya hampir sama dengan font size. Ini untuk memperbesar. Kemudian yang sebelahnya untuk memperkecil. Dan ini pun sama ya, untuk memperkecil, untuk memperbesar. Selanjutnya untuk memberikan garis di tengah-tengah hurufnya, kita bisa menggunakan yang ini. Kemudian di sini ada efeknya. Nah, teman-teman bisa mencoba. Di sini ada shadow.
kemudian untuk merubah background seperti warna kuning, kemudian hijau, atau tanpa background pun bisa kita pilih di sini. Nah, bagaimana sih caranya untuk merubah warna di teks? Nah, itu sangat mudah ya teman-teman. Kita blok lagi, kemudian kita pilih ini. Nah, sekarang sudah berubah warnanya. Selanjutnya kita ini untuk memperkecil teksnya. Maaf ya teman-teman, ini sedikit error Microsoft saya. Nah, selanjutnya di grup paragraf kita juga bisa membuat daftar. Nah, seperti ini. Nah, daftarnya seperti ini ya. Nah, di sini banyak sekali ikonnya. Kita bisa menggunakan yang hitam, lingkaran hitam, lingkaran yang tengah-tengahnya putih, atau yang seperti ini. Nah, yang sebelahnya ini menggunakan huruf atau angka. Nah, ini ada angka, kemudian huruf Romawi, nah ini biasanya digunakan untuk membuat list pengantar ya. Jadi bisa menggunakan list pengantar dengan fitur yang ini. Nah, selanjutnya untuk memberikan spasi, ini spasi sebelah kanan, kemudian ini spasi sebelah kiri. Nah, lalu ini untuk mengatur jarak, jadi kita bisa merubahnya di ukuran 2.0 atau ukuran 1.15 atau tanpa jarak. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan background seperti yang pertama. Lalu di sini ada border. Ya, di sini ada border. Ada border yang ke bawah, ke atas, atau semua border.
Nah, selanjutnya ada style. Nah, sekarang kita coba rubah di modifikasi. Kita klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, di bagian sini misalkan untuk heading 1 saya berikan warna merah, kemudian ukurannya 18, karakter hurufnya Algerian. Kita klik OK. Selanjutnya ke heading 2, kita modifikasi kembali. Nah, ini buat cara kita mempermudah menggunakan style. Jadi kita klik di paling pojok, lalu kita rubah ke heading pertama, kemudian ke kalimat yang kedua kita klik, kemudian buat di heading kedua, lalu di bagian heading ketiganya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan group styles. Selanjutnya di sini ada find. Find itu untuk pencarian ya, teman-teman. Nah, misalkan saya sudah mengetiknya di sini lorem. Di sini kita mendapatkan ada 3 kata kunci lorem ya. Kemudian di sini ada replace. Jadi di find what saya ingin merubah lorem ini menjadi melon. Nah, tadi di sini tulisannya lorem ipsum, kemudian lorem ipsum. Karena kita menggunakan replace, jadi sudah dirubah menjadi melon. Kemudian ke menu insert. Di sini ada cover pack. Nah, ada banyak sekali cover pack-nya. Lalu ada keterangannya, more effect, ada remove, ada save. Dan kita juga bisa melakukan blank pack. Lalu ada pack break. Kemudian di group table-nya ada table. Nah, sekarang kita coba bikin table.
Saya coba buat di sini nomor, kemudian nama. Nah, ini tidak merata ya teman-teman, jadi di bagian nomor terlalu ke kiri, kemudian nama juga ada matematika. Nah, saya ingin judulnya diposisikan di tengah-tengah. Lalu kita ke menu home. Nah, di sini ada buat memindahkan posisi ke sebelah kiri, kemudian ini tengah-tengah. Nah, ini ke sebelah kanan. Nah, setelah kita posisikan ke tengah-tengah, kita balik lagi ke menu insert, kemudian kita sekarang masukkan gambar. Nah, caranya kita ke pictures. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendownload, yaitu ikon YouTube. Kita klik saja, kemudian pilih insert. Nah, sekarang sudah masuk ke kolom nomor. Ini cuma contoh aja ya teman-teman. Jadi saya masukkan gambarnya. Kemudian kita juga bisa mencari gambar melalui online. Nah, kita di sini diklik terlebih dahulu, kemudian kita ke menu insert, lalu kita pilih online pictures. Nah, sekarang kita cari handphone. Nah, ini adalah gambar dari pencarian online. Jadi di sini ada gambar yang tersimpan, kemudian kita masukkan ke dokumennya, dan gambar yang kedua dari pencarian online. Kita lanjut. Nah, di bagian shape ini bentuknya seperti bangunan. Ini misalkan kita butuh lingkaran, kemudian di sini kita buat lingkaran. Kemudian kita masukkan segitiga. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat teks di sini, kita klik, itu teksnya nggak mungkin bisa kita buat ya. Nah, untuk
cara membuat bikin teks di tengah-tengah lingkarannya, kita bisa memanfaatkan ke fitur yang ada di shape. Nah, kita bisa menggunakan yang ini, text box. Kita drag. Nah, di sini akan tampil di lingkaran dari text box. Sekarang kita ketikkan, kita kasih nama lingkaran. Nah, untuk menghilangkan garis-garis di samping-sampingnya, caranya kita ke shape outline, kemudian kita pilih no outline, kita klik lagi, lalu kita ke shape effect, kita ke shape fill, lalu kita pilih no fill. Nah, sekarang lingkarannya sudah hilang ya. Lalu selanjutnya di sini ada Smart Art. Nah, Smart Art ini untuk membuatkan IRD atau kayak semacam rangkaian. Nah, sekarang kita coba membuat nama satu persatu. Sini saya buat mangga. Nah, sebenarnya ini bisa digunakan seperti cara yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi di bagian shape ini kita bisa membuatnya menjadi lingkaran list. Cuman perbedaannya kalau ini terlalu lama, tapi kalau misalkan kita menggunakan Smart Art itu akan lebih cepat dalam pengerjaannya ya. Nah, kemudian di sini ada cut. Nah, ini buat untuk grafik. Nah, kolom-kolomnya, kemudian di sini ada line, ada view. Ini tampilannya untuk yang berbeda-beda. Jadi intinya ini buat menampilkan grafik, untuk membuat grafik. Oke, kita lanjut. Di bagian sini ada screenshot. Nah, ini kita screen. Ya, pokoknya intinya ini buat screenshot. Kemudian ada store, ada my add-ins, ada Wikipedia, kemudian buat mencari gambar. Untuk mencari video di online kita bisa menggunakan ini. Kemudian di group link ada bookmark,
ada cross referensi, ada komen. Lalu di sini ada header. Nah, header ini sebenarnya bisa langsung diklik 2 kali ya. Di sini tinggal kita beri nama, kemudian footernya pun sudah tampil. Nah, di sini juga ada fiturnya, ada menunya. Kemudian juga kita bisa milih model header ya. Di sini ada footer, ada pack number. Jadi setiap membuka header atau footer, yang cara pertama itu kita bisa klik 2 kali atau bisa menggunakan di menu insert kemudian pilih header atau footer. Lalu di sini ada Japanese greeting. Saya pun tidak pernah menggunakan ini. Kemudian ada textbook. Nah, textbook ini sama seperti yang ada di shape ya. Oke, lanjut. Di sini ada simbol. Nah, ini ada simbol-simbol matematika. Mungkin yang memahami tentang matematika bisa menggunakan simbol-simbol di fitur menu insert. Sekarang kita ke menu desain. Nah, di bagian menu desain ini ada tema, ada banyak sekali tema-temanya. Kemudian di sini ada dokumen formatting, lalu ada color, ada font, ada paragraf, ada efek, dan watermark. Nah, ini watermark sangat dibutuhkan bagi yang bekerja di bagian admin, supaya orang-orang yang mengambil dokumen itu akan tampil watermark ya. Nah, misalkan kita tadi milih watermark, kemudian kita ke confidential 2. Nah, ini akan tampil ya di belakang layar yang warna putih. Nah, di sini kita bisa merubahnya. Kita rubah namanya menjadi saya hotspot. Nah, saya rubah ini namanya menjadi seospot.net, kemudian kita klik OK. Watermarknya nggak muncul ya, padahal saya sudah menggantinya ini menjadi seospot.net. Oke, langsung saja ya kita ke menu layout. Nah, ini untuk merubah ukuran kertas, kemudian pada saat kita pengen mencetak dokumen, kita harus menggunakan menu layout. Di sini ada margin,
kemudian ada orientation. Nah, ini bisa di landscape. Kemudian ada ukurannya, ada A4, A5, folio, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa memberikan dua dokumen, yaitu misalkan kita ke to, lalu ke tree, kemudian di sini ada break, ada line number, ada restart aspect, dan lain-lainnya. Kemudian ada referensi, yaitu group table of content, footnote, kemudian citation, biografi, caption, index, table. Nah, di bagian review biasanya misalkan kita ingin mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bisa menggunakan translate ini. Translate dokumen, kemudian merubah language, kemudian ini nitro, ada solid. Ya, mungkin sekian dari saya, teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau saya kurang detail menjelaskannya, karena saya pun masih belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.